Oke, kita lanjut. Nah, hubungan antara drag, thrust, and velocity. Ketika pesawat itu terbang secara lurus dan konstan di ketinggian tertentu, jika pilot mengubah beberapa settingan throttle-nya, maka thrust akan naik dan pasti speed-nya juga akan naik mengikuti dari thrust yang disetting pada throttle-nya. Pada saat itu juga kecepatan akan naik dan drag akan naik juga. Gitu. Itu udah pasti ketika kecepatan naik, drag pasti juga naik. Nah, kecepatan ini naik sampai dengan drag dan thrust-nya itu menjadi sama. Jadi, untuk beberapa pesawat, berat pesawat dan mesin pesawat, mereka biasanya menggunakan airspeed di beberapa beberapa trim kondisi. Nah, the flight in the first and final stage is called unaccelerated flight, and the flight in between is called accelerated flight. Jadi ketika terbang di tahap awal dan tahap akhir, biasanya disebut dengan terbang tidak terakselerasi atau tidak stabil. Terbang ketika di atas artinya pada kondisi strike level atau cruising itu bisa disebut dengan terbang secara akselerasi atau stabil. Variasi dari pesawat terhadap drag dan engine thrust itu sebagai fungsi bahwasanya kecepatan pada altitude tertentu akan ditampilkan pada gambar yang selanjutnya. Kalau ini di buku itu di figur 55, yang diasumsikan bahwa engine thrust itu memiliki kecepatan yang independen. Seperti yang kita bayangkan, drag pada pesawat itu tidak linear terhadap kecepatan atau dia akan parabolik. Jadi si drag-nya itu tidak selalu mengikuti bahwasannya pada kecepatan tertentu gitu. Itu selalu linear naik sama dengan kecepatannya. Jadi dia lebih ke parabolik. Dia akan membentuk sebuah kurva dan memiliki nilai yang minimum. Pada faktanya, thrust itu membutuhkan thrust. Dengan kata lain, thrust itu akan menghasilkan velocity, tetapi velocity itu menjadi alasan drag itu terjadi pada pesawat. Di sini kita lihat bahwasanya apabila di sini kita bisa lihat dan ini ada kurva drag-nya, dan di sini kita bisa lihat apabila T1 merupakan low engine thrust, di mana dia tidak akan bisa menghasilkan tidak mampu sampai pada tahap cruising karena dia tidak terbang di bawah, tidak berpotongan dengan kurva drag ini. Di sini dijelasin bahwasanya ketika ini terjadi, dia tidak akan bisa atau tidak mampu untuk mencapai kondisi. Selanjutnya untuk T2-nya, di sini dia bertabrakan dengan drag-nya, dengan kurva drag, berpotongan dengan kurva drag, dan terjadi dengan kecepatan yang rendah atau terjadi pada saat kondisi yang rendah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kemungkinan terdapat dua interaksi drag. Dan di sini dijelaskan bahwasanya mungkin memiliki dua kecepatan cruising yang menghasilkan bagian dari thrust tersebut. Dengan kata lain,
Dua perbedaan cruising velocities di sini itu memproduksi drag yang sama. Jadi memiliki dua kecepatan yang berbeda kemungkinan, namun memiliki drag yang sama pada beberapa pesawat tertentu. Dan T2 ini dijelaskan bahwasanya dia merupakan minimum thrust yang mungkin dapat cruising dengan drag yang minimum juga. Ketika dia semakin naik thrust-nya, maka secara continuous drag-nya juga akan semakin besar pula. Jadi semakin tinggi kecepatan pesawatnya atau thrust-nya itu juga akan semakin tinggi drag yang dihasilkan.